Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Mujahid mujahidah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Baiklah, mujahid mujahidah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bermanfaat di sisinya di dunia dan di akhirat. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Alhamdulillah, baiklah mujahid mujahidah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu sikap mandiri. Mungkin banyak di antara mujahid-mujahidah yang bertanya, apa sih mandiri itu? Apakah kita termasuk orang yang sudah mandiri? Nah, Ustaz akan menjelaskan. Anak yang mandiri adalah anak yang melakukan kegiatan dan tugas secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika belum bisa melakukan tugasnya, jika belum bisa melakukan kewajibannya, maka itu masih disebut orang yang belum mandiri. Maka orang yang mandiri adalah bisa melakukan tugasnya, kewajibannya dengan sendirinya. Adapun orang yang tidak mandiri, yang tidak bisa melakukan tugasnya, maka disebut orang yang pemalas, karena malas melakukan tugas dan pekerjaannya. Kemudian cara untuk menumbuhkan sikap mandiri. Nah, yang pertama itu adalah kita harus senantiasa membiasakan diri untuk melakukan tugas, untuk mengerjakan tugas sendiri. Jadi karena dengan adanya kebiasaan, ya sering melakukan tugas sendiri, akhirnya itu juga sudah menjadi sikap kemandirian. Kemudian yang kedua adalah membuat mujahid-mujahidah membuat jadwal kegiatannya, sehingga ada rasa tumbuh perasaan untuk melakukan karena kegiatannya ini terjadwal. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan keperluannya sendiri. Jadi tidak ada lagi bantuan orang lain, tidak ada lagi bantuan orang tua, tidak ada lagi bantuan dari kakak, adik, ya, saudara, tapi melakukannya dengan sendiri, mempersiapkan misalnya kalau anak-anak mujahid-mujahidah mau ke sekolah, siapkan sepatunya, siapkan pakaiannya, siapkan bukunya, tasnya dan lain sebagainya. Nah, itu maka ini disebut bisa mendapatkan kemandirian. Kemudian selanjutnya yaitu letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, ini adalah salah satu cara agar kita bisa mendapatkan sikap yang namanya sikap mandiri. Adapun ya tanda-tanda orang yang anak-anak atau mujahid-mujahidah yang sudah mendapatkan tanda-tanda ini pasti sudah disebut orang yang mandiri. Jadi tanda-tanda orang yang mandiri yang pertama itu adalah rajin mengerjakan tugas dan kewajiban. Ada tugas dari sekolah, cepat-cepat dikerjakan. Ya, ada tugas dari guru, dari orang tua, dari saudara, ya. Maka cepat-cepat segera dilaksanakan. Ya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan sikap kemandirian itu, dan anak ini juga sudah layak disebut orang yang anak-anak yang mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu tidak suka bergantung pada orang lain. Ya. Tidak suka bergantung kepada orang lain. Mengerjakan tugas dengan sendiri, ada PR-nya dari gurunya, dikerjakan sendiri tanpa meminta bantuan orang tua, tanpa meminta bantuan dari kakaknya, saudaranya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak suka menunda pekerjaan. Ada dikasih tugas, nanti besok dikerjakan. Kasih lagi tugas, nanti besok dikerjakan. Akhirnya tugasnya itu menumpuk dan tidak selesai tugasnya. Kenapa? Karena suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah
pandai mengatur waktunya. Jadi kalau anak-anak sudah ada yang pandai, ya mujahid-mujahidah sudah pandai bisa mengatur waktunya, jadwalnya, maka anak ini sudah bisa disebut anak atau mujahid-mujahidah yang sudah memiliki sikap kemandirian. Baiklah mujahid-mujahidah, inilah penjelasan Ustaz mengenai tentang sikap mandiri. Ya, semoga anak-anakku sekalian mujahid-mujahidah bisa memahami dan bisa mempraktekkan, ya, atau mengambil manfaat dari apa yang Ustaz sampaikan ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu bisa disebut dengan anak yang sudah memiliki sifat atau sikap mandiri. Baiklah mujahid-mujahidah, inilah yang pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kelas online berikutnya.